Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi Joy hari wabarakatuh. ini. Kita masuk ke materi user authentication bagian kedua. Yang kemarin sudah Ibu jelaskan ada dua metode autentikasi, yaitu yang kemarin pakai password sama token. Itu yang sudah Ibu share di video ya. Jadi saya harap semuanya sudah sudah nonton ya. Dan baca juga gitu. Nah, kita lanjut. Di sini ada autentikasi yang bagian ketiga, itu ada autentikasi berbasis biometrik. Jadi kalau misalnya berbasis biometrik itu, jadi dia karakteristiknya adalah menggunakan biologis fisik manusia yang unik gitu. Karena setiap person ya pasti mempunyai keunikan masing-masing, wajah saja tidak mungkin ada yang sama. Kembar pun ya mungkin sekitar ada sekian persennya untuk kemiripannya ya, karena saya pernah lihat ada yang kembar menggunakan HP yang sama ternyata masih bisa direcognize sebagai orang yang sama walaupun itu kembarnya gitu. Tetapi kalau tidak kembar pasti ada keunikan masing-masing ya, di mata, entah di mata, di hidung, dan semua bagian dari biologis fisiknya itu pasti berbeda. Nah, ini bisa dipakai sebagai salah satu cara untuk bisa mengautentikasi seseorang untuk bisa mengakses sebuah sistem gitu. Nah, di sini bisa dilihat ada prosesnya. Jadi proses pertama adalah enrollment. Jadi kita ingin mau masuk ke dalam sistem tersebut gitu ya. Jadi pertama kita present biometrik kita dengan cara di-capture ya, kita punya fisik, entah misalnya fingerprint, itu salah satu dari contoh autentikasi berbasis biometrik. Jadi di-capture fingerprint kita, kemudian ada masuk processing, kemudian disimpan. Yang lama dibandingkan dengan yang baru, apakah cocok atau tidak. Kalau misalnya cocok, maka dianggap bahwa orang tersebut atau user tersebut itu memiliki authority untuk bisa masuk ke dalam sistem gitu. Kemudian akhirnya nanti sistemnya akan memberi akses kepada user untuk bisa masuk. Autentikasi biometrik saat ini terbagi dalam dua karakteristik, yaitu statik dan dinamik. Statik itu sidik jari, geometri tangan, karakteristik wajah, dan pola retina, serta iris mata. Kemudian dinamik itu suara dan tanda tangan. Berarti kalau yang sidik jari itu tidak mungkin berubah, geometri tangan itu juga tidak, karakteristik wajah, kecuali kalian melakukan operasi plastik, pasti berbeda ya. Kalau tidak, ya pasti ada karakteristik yang selalu membuat, oh itu kalian gitu. Yang membuat teman kalian selalu mengenali itu si A, itu si B, seperti itu. Ya, komputer pasti juga akan bisa menangkap fitur-fitur kalian, sehingga tetap bisa dikenali bahwa itu kamu gitu. Kemudian sedangkan suara bisa saja berubah. Tadi misalnya yang laki-laki ya mungkin kalau yang sudah puber suaranya sudah tambah serak-serak dan lain sebagainya. Atau misalnya lagi sakit, suaranya jadi lebih serak karena mungkin tenggorokannya lagi sakit dan lain sebagainya. Itu membuat suara itu bisa berbeda-beda gitu. Kemudian tanda tangan ya pasti ya, karena tidak selalu coretan tangan kalian itu akan fix sama dengan pada saat kalian melakukan registrasi gitu ya. Pada saat registrasi mungkin dibuat serapi mungkin, tetapi pada saat coba sign in ternyata tanda tangannya berbeda jauh, walaupun memang mirip, walaupun memang ya itu kalian sendiri yang buat seperti itu. Kemudian sejatinya cara kerja autentikasi biometrik berdasarkan teknik pengenalan pola. Jadi kalau misalnya sebelumnya sudah ambil mata kuliah pengenalan pola, ya ini sudah diterapkan di dalam keamanan ya.
Jadi bagaimana cara patternnya itu dikenali sehingga nanti pada saat dikenali nanti akan disimpan. Setelah disimpan, kalian melakukan sign in lagi, pasti karakteristik atau pattern kalian itu akan selalu bisa ditangkap lagi, kemudian nanti di matching lagi untuk bisa mengetahui kalau kalian itu adalah orang yang memiliki hak tidak. Jika dibandingkan dengan password dan token, biometrik adalah yang jauh lebih kompleks dan mahal. Kenapa jauh lebih kompleks dan mahal? Karena processing-nya itu memang ditambahkan lagi dengan processing pengolahan citra ya. Dan itu pasti butuh lagi kita misalnya ya saya membuat aplikasi yang di dalamnya ada sebuah sistem yang bisa mengenali fingerprint. Otomatis saya harus menyewa seorang ahli programmer di bidang computer vision, atau setidaknya dia bisa mengolah citra gitu. Dan itu pasti butuh lagi ilmu baru dan butuh lagi satu lagi alat, yaitu alat fingerprint-nya gitu. Ya seperti yang kalian punya di HP-HP kalian sekarang ini ya semuanya sudah pakai fingerprint ya saya rasa, dan ada memang disediakan sebuah space sendiri di belakang untuk kalian bisa menempelkan fingerprint kalian gitu. Dan di situ nanti akan di-capture fingerprint. Sehingga ya memang dibilang lebih mahal gitu. Nah dulunya kalau misalnya untuk bisa memanfaatkan biometrik ini, seperti di film-film ya, biasanya di film spy gitu ya, kayak James Bond dan lain sebagainya, itu pasti kalau misalnya mau masuk ke suatu ruangan yang benar-benar rahasia atau penting, ruangan penting atau orang-orang penting saja yang bisa masuk ya, misalnya kalian harus masuk mungkin pakai iris scanner. Jadi harus ada alat iris scanner-nya. Kalau nggak ada, berarti tidak bisa. Kemudian misalnya face recognition. Berarti harus ada scanner face-nya gitu. Jadi face kita ditangkap dulu gitu, kemudian nanti setelah ditangkap baru nanti diprocessing. Jadi kalau nggak ada alat itu, maka kita tidak bisa memanfaatkan metode ini. Sama juga misalnya dengan apa ya? Pokoknya banyak lah gitu ya. Tapi yang sering dipakai ya itu ya, biasanya di sidik jari yang paling murah ya mungkin. Kemudian wajah itu sudah agak mahal. Lebih kompleks pula ya cara untuk bisa memprosesinya. Itu yang kalau smartphone yang sekarang ya iPhone yang sudah bisa menerapkan face recognition. Itu pun dia tetap akurasinya masih kurang karena yang tadi saya bilang yang kembar pun ternyata masih bisa mungkin memanfaatkan hal tersebut gitu. Kita lanjut. Autentikasi berbasis biometrik cara kerja. Contoh di sini berarti kita punya alat untuk mengcapture ini, mengcapture biometrik fisik kalian, kemudian nanti akan ditangkap biometrik fingerprint contohnya, kemudian di sini akan diekstrak feature dari fingerprint kalian, kemudian dimasukkan ke database. Nanti ada penjelasan lebih detailnya ya pada saat terakhir. Mengekstrak tangkapan sensor agar dapat disimpan sebagai sekumpulan angka yang mewakili karakteristik biometrik yang unik. Jadi yang disimpan itu bukan seutuhnya gambar fingerprint kalian. Jadi yang disimpan itu adalah hanya karakteristik unik dari fingerprintnya. Karakteristik pasti ada ya, kombinasi garis-garis dari fingerprint itu pasti sudah menggambarkan itu adalah karakteristik. Tapi di bagian mana sih yang membuat garis-garis fingerprint itu menjadi berbeda satu dan yang lainnya? Saya harap suara saya didengar ya. Kita lanjut lagi. Nah di sini yang lebih lengkapnya, jadi pada saat kita masuk ke user interface, kita masukkan fingerprint kita ke alat pendeteksi fingerprint yang ini, kemudian biometric sensor mulai mengcapture fingerprint kita, kemudian
fingerprint kita akan diekstrak fitur-fitur uniknya. Fitur uniknya ini akan disimpan di database. Kemudian akan ada sebuah template, jadi template khusus untuk biometrik kita. Jadi template khusus itu adalah yang nanti akan dimatchingkan dengan pada saat misalnya kalian sign in lagi, maka akan dibuat template baru. Nah, template baru ini nanti akan compare dengan template yang sudah menjadi database ya. Apakah sama atau tidak? Kalau sudah masuk ke database berarti kalian terdaftar sebagai orang yang bisa mengakses gitu. Apakah kalian match di salah satu template yang ada di biometric database tersebut? Kalau misalnya ada berarti kalian memiliki akses untuk kalian memiliki authority untuk bisa masuk ke dalam sistem. Kurang lebih ini sama ya. Di sini ada true, false. Apakah true dia match atau tidak, atau false ternyata match-nya. Karena bisa saja ya, pada saat kalian coba first attempt, ternyata first attempt masih tidak dikenali fingerprint-nya. Kemudian ternyata baru attempt kedua, baru ternyata match gitu. Bisa saja seperti itu, karena namanya masih mengambil fitur ya, mengambil fitur secara real time, kemudian membandingkannya dengan database. Karena bisa saja pada saat database disimpan, mungkin ada fitur-fitur yang membuat fitur asli kalian itu berbeda. Bisa saja pada saat kalian menyimpan atau meregister fingerprint, mungkin tangan kalian kotor gitu. Sehingga fitur yang sebenarnya bukan milik kalian, kotoran itu tersimpan dianggap sebagai fitur unik kalian gitu. Nah, kemudian pada saat kalian sign in, ternyata tangan kalian bersih sehingga fingerprint-nya itu lebih terlihat lebih detail gitu. Sehingga pasti ada perbedaan. Cuman fitur itu kan bukan hanya satu ya, banyak. Jadi kita lihat akurasinya dulu. Kalau misalnya ternyata kita coba berkali-kali, mungkin akurasi awalnya hanya 70, lama-lama kita coba lagi bisa 80, mungkin akurasinya 85%. Kalau sudah 85%, maka kalian dianggap match gitu. Pada saat dianggap match ya kalian dianggap adalah orang-orang yang bisa memiliki akses ke dalam. Yang di bawah juga sama. Di sini dia pada saat fingerprint diambil, kemudian diekstraksi fiturnya. Pada saat sudah diekstraksi fiturnya, kita bandingkan lagi dengan database yang kita sudah punya, kemudian di-identify apakah ini user yang memang berada dalam database yang sudah kita punya. Kurang lebih sama ya, proses verifikasi sama proses identification. Autentikasi berbasis biometrik akurasi hingga saat ini, perekaman dan pembacaan iris mata adalah yang paling akurat. Wajah, sidik jari, dan suara adalah beberapa biometrik yang memiliki akurasi rendah. Beberapa faktor penyebab adalah sensor noise dan perubahan pada kultur wajah atau sidik jari. Karena yang tadi, sensor noise yang tadi bilang, bisa saja noise tadi yang kotoran ya. Kotoran bisa dianggap bahwa itu adalah fitur kalian, padahal sebenarnya itu adalah bukan fitur. Atau bisa saja tangan kalian ada luka, sehingga pada saat kalian melakukan sign in sudah tidak bisa lagi karena luka tersebut gitu. Sehingga mungkin kalian harus beralih ke masukkan PIN untuk bisa masuk. Karena makanya biasanya kalau pakai pengamanan fingerprint atau biometrik ini, selalu ada alternatifnya. Karena tidak selalu bisa. Yang tadi kayak bilang kalau misalnya ternyata kalian melakukan operasi plastik, terus ternyata settingan face recognition dari smartphone kalian belum ubah, ya otomatis pasti tidak akan dikenali gitu. Akurasinya tidak akan mungkin bisa 100, kalau wajah kalian 100, mungkin sekitar 80% berubah. Seperti itu, makanya berarti alternatifnya adalah pakai PIN atau password. Itu pasti selalu ada, atau mungkin kayak ibu lupa namanya yang satu, pokoknya adalah alternatifnya. Dan kemudian ada yang tadi fingerprint, ada noise, kemudian kultur wajah, misalnya yang bisa saja yang kurus jadi gemuk gitu ya, sehingga mungkin kultur wajahnya itu berbeda.
yang gemuk jadi kurus pasti kelihatan agak berbeda, sehingga kalau misalnya aplikasi dalam smartphone atau aplikasi sign in tersebut itu kurang bagus, maka pasti akan kesulitan dia untuk mengenali kalau terjadi perubahan yang ya kurang lebih 10-20% itu lumayan besar ya perubahannya. Oke, kita masuk next lagi. Autentikasi berbasis remote user. Autentikasi remote user adalah proses autentikasi yang melibatkan internet atau jaringan lokal atau link komunikasi lainnya. Jadi biasanya ada yang berusaha untuk mengamankan. Jadi saya mau sistem saya ini hanya orang dalam saja yang bisa pakai wifi saya hanya bisa orang dalam yang memakainya gitu. Sehingga dia melibatkan proses autentikasi menggunakan internet. Jadi jaringan lokal dan link komunikasi lainnya. Model autentikasi ini muncul isu keamanan lainnya dalam proses transmisi data keamanan. Untuk mengatasi itu, sistem umumnya melibatkan protokol challenge response. Jadi ada challenge response-nya ya. Mekanisme keamanan seperti ini umumnya cukup kuat terhadap beberapa serangan karena host tidak menyimpan password, melainkan kode hash dari password. Hash dari password juga tidak ditransmisikan secara langsung, melainkan sebuah fungsi di mana hash password adalah salah satu argumen yang dipasangkan dengan random number. Jadi, hash password dipasangkan dengan random number. Argumen berupa random number bertujuan untuk membangun pertahanan terhadap serangan replying, di mana penyerang mencoba menangkap transmisi pengguna dan mencoba masuk ke sistem melalui transmisi pesan pengguna. Jadi bisa saja pada saat kita melakukan transaksi, itu ada yang memata-matai kita ya, gitu. Jadi memanfaatkan kesempatan di mana mungkin dia membuat sebuah delay yang dia sengaja ya, sehingga terjadi perubahan user dari kita ke dia. Mungkin karena tiba-tiba dia sudah mengetahui password apa yang kita pakai, password apa yang kita sudah masukkan, tetapi ternyata kalau password kita sudah digabungkan dengan sebuah random number yang memang hanya host yang tahu gitu, maka itu akan kesulitan bagi si attackernya atau si hackernya ini untuk bisa melakukan penyerangan, walaupun dia sudah mengetahui password kita pada saat itu. Autentikasi berbasis remote password out protokol. Gambaran umum cara protokol. Pertama, user mengirim ID ke remote host ke sini ya. Kemudian si hostnya mengenerate random number. Kemudian fungsi hash. Kemudian sama function. Di simbolnya itu F ini ya. Lalu mengirimkannya ke klien. Maka ini dikirimkan ke klien. Transmisi ini merupakan bentuk tantangan kepada klien. Jadi ini adalah sebuah challenge. Kemudian ditunggu tanggapan dari klien adalah kuantitas dari fungsi R, di mana R aksen sama dengan R. Kemudian fungsi hash, fungsi H ini adalah fungsi hash. Kemudian F aksen adalah password dari klien. Kemudian ini dikirim challenge ke respon dari challenge ke host. Host umumnya menyimpan semua fungsi hash dari semua user yang terdaftar yang digambarkan sebagai HIU untuk user U. Kemudian host membandingkan fungsi yang masuk dengan kalkulasi fungsi fx yang tersimpan pada host. Jadi setelah misalnya klien sudah menjawab respon ya, kemudian nanti si host ini akan mematchingkan, misalnya matchingkan dengan fungsi F yang sudah tersimpan pada host ya, karena tadi yang responnya itu di dalamnya ada passwordnya gitu. Kemudian untuk mengidentifier ini dari orang yang sama, berarti kita harus mendeteksi juga random number-nya sama apa tadi ya, hash-nya gitu. Pada saat misalnya ternyata match, maka yes di identifier bahwa ini orang yang berhak. Kalau misalnya no, berarti proses matching-nya itu tidak sukses, nah berarti orang tersebut, user tersebut
tidak bisa mengakses sistem tersebut gitu. Kemudian ada autentikasi berbasis remote user static biometric protocol. Gambaran utamanya kurang lebih sama ya. Pertama, si user mengirimkan ID ke remote host, kemudian host mengenerate random number, berarti dia generate, jadi yang mengenerate random number ini adalah host, kemudian ada fungsi enkripsi dikirimkan ke user. Jadi ada dua saja, enkripsi dan random number dikirimkan ke klien. Klien mengenerate template biometrik. Nah, ini ada template biometrik dimanfaatkan untuk pakai remote user juga. Yang berisi random number R, ID biometric device, dan template biometric user. Ini ya, ada 3 ini. Jadi pada saat dia disuruh masukkan, maka nanti dia masukkan saja biometriknya. Jadi misalnya fingerprint. Jadi saya masukkan fingerprint saya, nanti sistemnya akan mengubah menjadi sebuah template. Jadi langsung diambil fitur-fiturnya di dalam, nanti hasil dari pemrosesan itu yang nanti dikirim ke host. Pada saat sudah dikirim ke host, host mendekripsi paket yang datang, lalu membandingkan random number, ID biometrik, selanjutnya membandingkan signal biometrik yang datang dengan template yang tersimpan. Apa match, di-compare lagi ya. In the end pasti di-compare lagi, karena untuk bisa meyakini bahwa itu orang sama, berarti kita harus match dan database yang memang kita sudah punya di bagian host gitu. Ya kalau misalnya yes, berarti bisa masuk. Kalau no, berarti belum bisa. Kemudian ini ada autentikasi berbasis remote user dynamic biometric protocol. Sama juga, yang membedakan adalah di sini pada saat user ID user mengirimkan ID ke remote, si remote hostnya itu mengenerate random number lagi, kemudian random number sequence menentukan fungsi enkripsi, kemudian nanti fungsi ini akan dikirimkan ke klien. Kemudian klien membahas challenge ini, tanggapannya dari klien itu adalah kuantitas dari fungsi E yang terenkripsi yang berisi rangkaian signal biometrik dan random number R accent. Jadi sebenarnya ini terjadi di background saja ya. Jadi user itu sebenarnya kalau misalnya mau sign in, ya masukkan username sama, kalau tidak paspor ya berarti misalnya biometrik autentikasi, berarti mungkin pakai face recognition, berarti kita scan wajah saja atau misalnya scan fingerprint saja. Ini tidak serepot yang terlihat, karena ini sebenarnya terjadi di background di sistemnya. Cuman kita hanya pengen tahu sistemnya itu bekerja apa saja, ternyata ada berbagai macam tadi gitu. Ada yang enkripsi saja, kemudian ada yang pakai hash, kemudian di sini pakai enkripsi, tetapi ternyata random number juga dimanfaatkan ke dalam fungsi enkripsinya gitu. Kemudian pada saat sudah ada respon dari usernya ya, berupa biometric template nanti yang akan dikirimkan ke host, kemudian di matching lagi di sistem apakah cocok tidak dengan salah satu user yang terdapat di host. Kalau misalnya cocok, maka bisa masuk. Kalau tidak, maka tidak bisa masuk. Nah, di sini ada isu keamanan pada autentikasi pengguna dari posisi klien. Jadi ada client attack untuk password, token, dan biometrik. Jadi contoh dari penyerangan dari klien itu ada, untuk passwordnya itu ada guessing, menebak, atau exhaustive search. Exhaustive search itu berarti menebak password yang kemungkinan bisa ada. Nah, cara untuk mengatasinya adalah menggunakan large entropy. Itu biasanya kalau large entropy di keamanan adalah penggunaan random number. Itu penggunaan random number itu benar-benar penting ya, karena kalau misalnya kita hanya pakai algoritma yang sudah ada, itu kan semuanya sudah ketahuan ya algoritmanya.
Kalau misalnya kita pakai yang tidak ketahuan pun, kasusnya akan tetap sama gitu. Pasti akan selalu ada lubang untuk bisa dimasuki oleh si hacker. Makanya dengan memanfaatkan random number ini, itu yang hanya ketahui pada saat itu, pada detik itu adalah sistem dari hostnya gitu, yang memang memastikan bahwa orang yang masuk itu harus orang-orang yang memiliki authority. Sehingga pada saat dimanfaatkan random number, hanya orang tersebut yang tahu dan nanti dikirimkan ke sistem itu saja yang tahu gitu. Kemudian limited attempt, jadi dibatasi juga attempt-nya karena exhaustive shot itu berarti mencoba terus-menerus. Kalau misalnya tidak dibatasi aksesnya, maka itu akan memberikan waktu yang sangat besar untuk si hackernya bisa mendapatkan password yang tepat ya. Kemudian ada token, exhaustive search juga, salah satu contoh penyerangannya. Kemudian cara mengatasinya itu ada large entropy juga bisa, ada limited attempt, ada theft object require percent, berarti harus ada orangnya gitu ya, supaya diketahui bahwa ini benar-benar valid milik orang tersebut. Gitu. Kemudian ada biometric, penyerangannya ada false match. Jadi false match ini ada large entropy juga, ada limited attempt. Jadi bisa saja ya dicari atau gimana ya. Misalnya kayak di film-film wajahnya mungkin diubah sedemikian rupa, sudah mau habis. Sedemikian rupa supaya mirip sama orang yang memiliki authority untuk bisa masuk ya ke dalam sistem itu, sehingga dibuat sedemikian rupa seperti mirip orang itu, sehingga pada saat di scanner wajahnya misalnya ya, ternyata match. Jadi ini namanya false match. Padahal orang yang berbeda tetapi dia match gitu. Nah, untuk mengatasinya sama limited attempt, karena tidak selalu bisa seakurat itu ya. Bisa saja mungkin seakuratnya mungkin hanya 79%, padahal untuk bisa masuk akurasinya kita butuhkan 80%. Gitu. Jadi bisa saja dia coba angle apa saja sampai bisa akurasinya bisa pas. Mungkin 80% baru akhirnya dia bisa login gitu. Makanya pembatasan ini juga bisa membantu. Ada di bagian host attack, ini ada password, token, sama biometric juga. Di sini ada plain text theft, dictionary exhaustive search, contoh serangannya. Kemudian bagaimana cara kita melakukan defense, itu adalah menggunakan hashing tadi. Kemudian ada large entropy, protection of password database. Jadi password database juga harus diamankan. Kemudian ada token. Contoh serangannya itu adalah passcode theft, berarti passcode-nya itu dicuri. Same as password, satu time passcode. Jadi passcode itu tadi biasanya kalau misalnya ada karena kode kita itu disimpannya bukan kode itu, tetapi karakteristik dari kodenya misalnya ya. Tetapi ada juga yang bisa saja manfaat ini dengan misalnya kalian mempunyai 5 akun. Ternyata 5 akun itu passwordnya sama saja. Jadi dia manfaatkan saya tahu satu saja passwordnya itu. Kemudian saya bisa memanfaatkan akun-akun kalian yang lain. Gitu. Contoh biometric template juga kurang lebih sama. Jadi karena template theft ini kurang lebih pasti kalau fitur ekstraksi dari wajah kalian itu pasti kurang lebih akan sama ya. Jadi kalau dia punya satu saja, kemudian diambil, dia manfaatkan untuk akun yang lain, itu bisa. Kemudian chapter device authentication, itu cara mengatasi dengan challenge response. Di sini ada eavesdropping, theft, dan copying. Kalau password, contoh serangannya itu shoulder surfing, itu biasanya kalau kalian memanfaatkan, mungkin biasanya pakai mobile banking, mungkin di jaringan yang kurang aman, atau di tempat yang kurang aman, jadi biasakan untuk mengakses sebuah akun-akun yang penting, itu di jaringan yang kalian anggap aman, misalnya di jaringan rumah, jangan misalnya di wifi yang tidak kalian ketahui, atau
misalnya smartphone kalian tercolok dengan USB cafe misalnya, atau kalian buka mobile banking kalian di komputer warnet dan lain sebagainya, itu bisa salah satu hal yang berbahaya. Jadi pakai device-device yang kalian anggap aman, itu saja ya yang dipakai, jangan pakai sembarangan. Itu untuk mengatasi solder stuffing ini ya. Kemudian ada token, itu theft counterfeiting hardware. Jadi token kalau misalnya seperti ini biasanya hardware yang kita dicuri kayak gitu ya. Jadi berusaha untuk mengamankan token kalian, kayak misalnya ATM dan lain sebagainya. Kemudian ada biometric copying, spoofing biometric. Jadi copying biometrik kalian juga bisa jadi salah satu cara untuk bisa melakukan serangan ini, serangan copying, serangan biometrik. Lanjut lagi ke serangan replay. Di sini ada replay stolen password respon. Replay stolen password respon kurang lebih sama ya. Jadi kalau mereka sudah mendapatkan password kalian, kemudian mencoba lagi password untuk akun kalian, itu bisa menjadi salah satu contoh serangan terhadap replay ini. Gitu. Untuk mengatasinya itu pakai challenge response protocol. Challenge response protocol 1, time passcode, sama copy detection and capture device and capture device authentication via challenge response. Jadi makanya itu manfaat dari challenge response itu adalah untuk mengetahui apa benar-benar ini orang yang mengakses ini adalah yang miliknya gitu. Kemudian ada Trojan Horse, ini untuk ketiga-tiganya. Trojan Horse itu biasanya menyamar dari sebuah aplikasi yang bermanfaat, ternyata ada niat buruk di belakangnya. Contohnya adalah crack ya, atau crack. Nah, crack itu tujuannya adalah untuk kalian bisa menggunakan aplikasi bajakan, kayak misalnya IDM, itu banyak sekali yang pakai IDM untuk bisa download cepat. Tapi ternyata pada saat kalian install crack-nya, itu adalah dia menanamkan sebuah virus di dalamnya, itu ada Trojan Horse. Jadi Trojan Horse itu seperti membuka jalan untuk virus itu bisa mengambil informasi ke sistem kita gitu. Kemudian cara mengatasinya, authentication of client or capture device. Jadi jangan sampai memasukkan sebuah aplikasi yang tidak dipercaya atau sebuah akses yang tidak bisa dipercaya gitu. Jangan percaya gitu. Jadi biasakanlah mulai sekarang install aplikasi yang free saja. Tapi kalau misalnya harus berbayar, ya baiknya bayar gitu ya. Kalau misalnya pakai crack, biasakan untuk bisa mengamankan komputernya dengan antivirus gitu ya. Kalau misalnya terpaksa ya, tuh, karena mungkin zaman sekarang mahasiswa mau cari yang free-free kayak saya dulu. Gitu ya, cari yang free-free saja, ternyata pada saat sekarang baru yakin bahwa itu hal yang salah. Kemudian yang terakhir, denial of service. Denial of service ini kurang lebih sama untuk tiganya. Berarti ini terjadi denial of service, penolakan service dari sebuah host karena terjadi multiple attempted request dari orang luar gitu. Sehingga karena saking banyakannya, akhirnya sistem sudah tidak bisa melakukan proses service gitu. Dengan cara mengatasinya itu dengan multi-factor with token. Sampai sini dulu kuliahnya. Saya mau kasih tugas sebenarnya, tapi untuk sekarang dibaca-baca saja dulu. Yang Ibu sudah bilang di WA adalah kalian nanti akan Ibu kasih kuis. Jadi materinya itu dari yang awal sampai yang user autentikasi hari ini. Silakan dibaca. Jika ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan di WA atau di Google Classroom ya, jangan di WA, soalnya terlalu nanti terlalu kotor kelihatan grupnya kalau misalnya ditanya di WA. Jadi silakan ditanyakan di di Google Classroom jika ingin ditanyakan. Oke,
Waktunya tinggal berapa ini? Perkuliahannya hanya sebentar ya. Karena materinya sudah pas untuk minggu ini. Minggu depan pertemuan ke-6, ke-5 dan ke-7 dan ke-8 ya. Nah, kita lanjutkan lagi materinya minggu depan sambil nanti mungkin kalian kerjakan kuisnya. Bu.